Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah yang ngasih kebahagiaan, sakinah itu Allah yang ngasih. Wa huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang memberikan kebahagiaan, ketenangan, sakinah di dalam hati-hati orang-orang yang beriman. Maka kita harus pertanyakan diri kita, saya tidak bahagia, beriman tidak ya kira-kira? Karena memang sakinah ini diberikan kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Koreksi diri kita, jangan-jangan iman kita masih kurang nih. Iman kita yang belum benar sehingga kebahagiaan itu kita belum merasakan sampai saat ini. Allah yang ngasih kebahagiaan. Maka kita harus mencari kebahagiaan itu kepada Allah. Bukan cari pada suami kita. Bukan cari pada istri kita. Orang bahagia bukan karena si laki-lakinya tampan, ganteng misalnya, berupawan. Orang bahagia bukan karena istrinya, perempuannya cantik, bukan. Bahagia itu ada dalam hati. Orang bisa senang tapi belum tentu bahagia. Semua orang bisa senang tapi belum tentu dia bahagia. Tapi kalau orang bahagia pasti senang. Bahagia itu ada dalam hati. Orang senang bisa ditampilkan, bisa ditampakkan kepada orang lain dengan wajah senyum, terlihat senang, gembira. Tapi apakah hatinya gembira? Apakah hatinya bahagia? Belum tentu. Ada orang yang berlimpah harta, tapi apakah keluarganya di dalamnya bahagia? Ya, banyak orang keluarga karirnya di luar sana begitu menjulang tinggi, tapi ternyata di dalam rumahnya itu seperti dalam neraka. Subhanallah. Padahal sebenarnya rumah itu, keluarga itu di dalam rumah. Keluarga bukan di toko kita, keluarga bukan di kantor kita, keluarga bukan di tempat kerja kita, keluarga itu di rumah kita. Maka bahagia itu di rumah, bukan di toko, bukan di tempat kerja, bukan di tempat karir kita. Mungkin orang di luar sana ngelawak, nyanyi, pesta, dia senyum, senang di sana. Tapi apa ketika dia pulang di rumah bahagia? Belum tentu. Karena bahagia itu hanya ada di dalam hati. Dan semua orang tidak tahu ente bahagia atau tidak, saya bahagia atau tidak, nggak ada yang tahu itu. Gak ada yang tahu. Hanya Allah yang bisa melihat hati kita. Maka mari kita ikuti langkah-langkah yang mudah-mudahan dengan langkah-langkah tersebut kita bisa bahagia. Demi Allah, kalau keluarga bahagia, satu keluarga masuk surga, itulah keluarga yang sukses. Satu keluarga masuk surga, itulah keluarga yang sukses. Subhanallah, kita bareng-bareng masuk surga semuanya. Suami, istri, anak-anaknya semuanya masuk surga. Syaratnya harus beriman. Syaratnya harus beriman. Subhanallah. Apa sih sebenarnya keutamaan iman itu? Kok harus syaratnya iman? Iman itu ternyata bukan hanya ucapan di lisan. Iman itu harus benar-benar menancap di dalam hati dan dibuktikan di dalam perbuatan. Karena ternyata kalau orang hanya mengatakan iman, dia dengan mudah bisa bahagia sebenarnya. Kalau kebahagiaan itu bisa diucapkan dengan lisan, maka dia mungkin orang paling pertama bahagia. Tapi ternyata bahagia itu di dalam hati yang menancap. Syaratnya iman. Allah mengatakan apa? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman dan diikuti keluarganya, istri dan anaknya.
biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan ikut sertakan anak-anak mereka, ya, yang ke bawah, turunan-turunan ke bawah juga bisa masuk ikut dengan orang tuanya, dengan kakek-kakeknya kalau sama-sama punya iman. Masya Allah, satu keluarga besar masuk surga, luar biasa. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Bapaknya iman, bapaknya beriman, ibunya beriman, masuk surga. Anak juga akan masuk surga karena iman bapaknya, karena iman ibunya, anaknya juga masuk surga. Maka kita harus menjadi seorang bapak, menjadi seorang ibu yang beriman. Seorang bapak dan ibu yang beriman. Gimana Ustadz bapak dan ibu beriman itu? Insya Allah menjadi seorang bapak, menjadi seorang ibu, kita harus ikuti. Sebelumnya kita sudah menyampaikan berapa kiat untuk menjadi keluarga yang sakinah, ya, mawaddah warahmah. Di dunia ini kita bahagia, di dunia ini kita tenang, dan sampai kita masuk surga semuanya. Itulah keluarga yang sukses, yang benar-benar sukses. Di dunia sukses, di akhirat sukses. Yang rugi adalah di dunia tidak sukses, di akhirat lebih parah lagi. Ada orang juga yang sukses di dunia tapi tidak sukses akhirat. Ada yang tidak sukses di dunia dengan kasat mata manusia tapi dia sukses di akhirat. Itulah sebenarnya hakikat kebahagiaan. Walaupun mungkin di dunia dia bukan orang yang sukses dalam kacamata manusia. Karena kesuksesan biasanya diukur dengan harta. Orang banyak harta dia sukses pasti di dunia, bahagia maksudnya. Ya, tapi itu bukan patokannya. Karena patokannya kebahagiaan itu ada di dalam hati. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas beberapa kiat untuk menjadi keluarga yang sakinah. Yang pertama apa? Ada yang masih ingat? Yang pertama memilih istri. Ya, memilih istri dari awal dan memilih suami dari awal harus yang soleh soleha. Si suaminya soleh, si istrinya soleh dari awal. Nah nanti kemarin ada ya pertanyaan, Ustadz kita ini udah tua-tua semuanya, udah terlanjur kita ini, baru tahu kajian sekarang, baru tahu apa kajian sekarang, baru hijrah kita sekarang ini. Kira-kira supaya gimana supaya nanti kita bahagia? Nanti kita bahas mudah-mudahan di akhirnya. Yang pertama kita bahas kemarin adalah memilih pasangan yang soleh dan soleha. Subhanallah, kemarin kita sebutkan ada seorang ulama yang bercerita tentang keadaan dirinya, yaitu Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau mengatakan, ahsantu ilaikum sigharan wa kibara. Aku telah berbuat baik kepada kalian wahai anak-anakku ketika kalian masih kecil dan ketika kalian sudah besar, bahkan wa qabla an tuladu, bahkan sebelum kalian lahir saya sudah berbuat baik kepada kalian. Anak-anaknya pada heran kaget, kenapa? Gimana caranya engkau bisa berbuat baik kepada kami sementara kami belum dilahirkan? Kata beliau, ikhtartu lakum umman la tu'ayabun la tu'ayarun. Aku telah memilihkan buat kalian ibu yang soleha. Aku telah memilihkan buat kalian ibu yang soleha, yang dengan ibu ini kalian tidak akan dihina, direndahkan, tidak akan celah gitu ya. La yu'ayarun. Kalian tidak akan dicela dengan ibu kalian yang soleha. Masya Allah. Dan sudah kita sebutkan ini, tidak perlu kita ulang lagi, nanti nggak akan selesai kajiannya ya. Kita cuma ulang saja. Jadi pilih pasangan yang soleha kalau beristri. Yang istri milih suami juga yang soleh. Datang laki-laki kita harus cari yang soleh, agama dan akhlaknya baik. Yang kedua, kemarin kita sebutkan ya tentang belajar ilmu agama. Dan sudah kita sebutkan pengaruh dari ilmu agama itu. Ilmu agama itu ada 3. Mengenal Allah, mengenal Nabi, dan juga mengenal agama. 3 pertanyaan ini yang kemudian ditanya di kubur nanti. Orang bisa mencatat 3 ini di dunia.
Tapi ternyata bukan modal catatan yang akan ditanya, tapi modal aplikasi amalannya dari 3 pendidikan agama ini. Mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama. Dan kemarin kalau nggak salah cuma 2 ya. Iya, baru 2 Anda sampaikan kemarin itu. Kemudian selanjutnya, untuk menjadi keluarga yang sakinah, bisa, kalau kita tidak sempurna, minimal kita bisa mendekati kesempurnaan itu. Karena manusia memang kalau pengen bahagianya, sakinahnya seperti Rasulullah juga susah kayaknya, sulit rasanya. Kita manusia, bukan nabi. Kita bahkan para sahabat pun mereka ada yang bercerai, ada yang keluarganya bermasalah. Tapi ternyata masalah yang mereka hadapi itu tidak dijadikan masalah. Biasa-biasa aja orang cerai di zaman sahabat itu. Para sahabat banyak yang cerai, nikah, cerai, nikah. Karena nggak ada kecocokan, ada masalah cerai. Ada seorang sahabat bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Itu istrinya pernah dia nikah 9 kali. Nikah, cerai, nikah, cerai. Dan beliau pernah bertemu dengan 9 istrinya di salah satu pesta perkawinan, di salah satu perkawinan sahabatnya atau temannya. Dan ketika itu mantan-mantan istrinya pada hadir di situ. Lalu apa sikapnya sikapnya istri-istrinya atau mantan-mantan istrinya ini? Mereka menjumpai Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dengan apa? Dengan sapaan. Mereka malah nanya, bagaimana kabarmu wahai Sahal? Padahal sudah cerai loh. Kita kalau dicerai hari ini 7 turunan itu nggak pernah ditengok. Nggak mau lagi ditengok. Hatta anak-anaknya ke bawah tuh nggak akan ditengok. Bapak kamu itu dasar, ya, gitu. Dendam luar biasa. Apa seperti ini kita orang Muslim, orang mukmin? Enggak. Sahabat, ya. Perlu kita contoh mereka. Kalau cerai memang karena ada masalah, nggak cocok, ya udah cerai, nggak usah dijadikan masalah. Orang mukmin itu senantiasa apa? Dia yakin Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Kalau cerai, doa kepada Allah, karena cerai ini sebuah ujian buat kita. Cerai ujian buat kita. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya kemarin masih ingat? Kalau ditinggal suami, ditinggal istri, kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Atau mungkin pisah cerai, ada doanya supaya digantikan dengan yang lebih baik. Masih hafal? Ya? Ya kayaknya gak dihafal, gak ingat. Hah? Ya itu dia. Tadi saya mau bilang juga, kayaknya gak pengen cerai kayaknya. Ya insya Allah, mudah-mudahan kekal selamanya di dunia ini, ya, untuk tetap bersama pasangannya sampai bertemu nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah saya husnudzon, doanya sudah dihafal. Insyaallah. Kita baik sangka saja. Daripada buruk sangka kita sakit hati. Yang ketiga. Apa namanya? Panduan yang ketiga, aklul halal wa tarkil muharramat wajtinabil haram. Makan yang halal dan menjauhi yang haram-haram. Makan yang halal, menjauhi yang haram. Mungkin kita banyak sekali ya umat Islam hari ini yang dia tidak peduli lagi. Dia tidak peduli lagi dari mana hartanya dia ambil. Pokoknya yang penting ada penghasilan. Baik mungkin dia hasil berdusta, hasil berkhianat, hasil nipu, hasil apa? Nyuri, korupsi. Kalau sekarang ini nyurinya istilahnya keren. Korupsi, ya. Yaitu nyuri, makan harta orang, nyuri itu. Ya.
Ada yang makan riba, tapi dia tidak peduli, yang penting ada untungnya, makan riba. Ustadz, saya bukan makan riba Ustadz, saya makan bunga. Ya sama aja, karena namanya udah diganti sekarang. Ini pentingnya saya ingin tekankan kepada kita semuanya. Pentingnya tidak boleh merubah nama. Salah satu hukum di dalam hukum Islam, kita rubah namanya dengan nama yang bukan, yang tidak dikenal di dalam Islam. Riba diganti dengan apa? Dengan bunga. Indah kan? Namanya indah sekali. Ada lagi nama yang lain selain bunga? Ada? Apa nama lain dari bunga? Kalau bunga bank haram, tapi kalau bunga desa halal. Ya namanya indah. Makanya kita tidak boleh merubah nama yang sudah ditentukan, disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Riba. Yang namanya riba itu sesuatu yang bertambah. Riba dalam bahasa Arab itu sesuatu yang tumbuh, bertambah. Setiap yang bertambah dari uang kita dengan cara riba tadi ini, kita pinjam uang atau kita meminjamkan uang kepada orang, lalu kita mendapatkan hasil dari pinjaman itu, riba. Apa salahnya Ustadz kalau yang seperti ini? Masa enggak yang seperti ini tidak boleh Ustadz? Ya Rasulullah, Allah mengharamkan. Kalau sudah diharamkan kan tidak boleh kita langgar, tidak boleh kita lawan. Inilah ya, kalau harta haram yang kita kasih kepada anak dan istri kita, apa jadinya nanti rumah tangga kita? Ya. Apakah orang yang beriman itu makan riba? Enggak ada. Makanya kalau kita mau masuk surga sama-sama harus beriman. Di antara orang yang beriman percaya bahwa riba itu haram, wajib ditinggalkan, tidak boleh diambil. Ustadz, saya tidak makan riba Ustadz, tapi saya pinjam uang dari bank, saya yang bayarkan ke bank bunganya itu, ya sama. Yang mau makan ribanya atau yang memberikan riba kepada orang lain sama, kata Rasulullah. La'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Allah melaknat siapa? Yang makan riba, yang mewakilkan yang bayar, kemudian yang tulis dan yang menjadi saksi. Semuanya Allah laknat. Gimana mau dapat keberkahan? Bagaimana mau masuk surga kalau harta kita haram semuanya? Ya. Makanan, pakaian, minum, kendaraan semuanya haram. Maka neraka tempatnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta haram, maka neraka akan menghanguskan badannya, akan membakar tubuhnya. Neraka. Di dunia apa efek dari riba? Yang pertama, pasti tidak akan berkah hartanya. Ya, semakin ribanya besar, semakin tidak berkah hartanya. Kata Rasulullah, inna riba wa in kathur fa inna masirahu ilal qillah. Riba apapun banyaknya, maka ujung-ujungnya pasti dalam keadaan bangkrut. Dia pasti akan bangkrut. Bangkrut di dunia dan bangkrut juga di akhirat. Selain itu, orang yang makan haram, dia pasti doanya terhalang, tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia makan haram. Allah tolak. Di antara penghalang doa dikabulkan, tidak dikabulkan, di antara doa tidak dikabulkan adalah makan yang haram.
Allah nggak akan kabulkan. Ustaz, bukankah Allah itu maha mengabulkan doa? Iya, Allah maha mengabulkan doa, tapi di sana juga ada penghalang-penghalang doa yang dikabulkan. Jadi hati-hati. Harta haram, riba, doanya tidak dikabulkan di dunia, hartanya tidak berkah. Bahkan ketika orang berbuat dosa, itu Allah halangi rizkinya. Allah halangi rizkinya. Dengan satu dosa dan maksiat, itu akan menambah apa? Dosa yang baru. Kalau satu dosa dilakukan, akan ditambah dosa-dosa berikutnya. Kalau kita makan haram, ya, biasanya memang darah itu selalu panas. Ya, karena yang haram-haram ini yang menjadi motivatornya adalah setan. Setan itu selalu menjadikan manusia itu cepat marah. Ya, jadi makanya kalau orang lagi marah, itu dia ta'awudz minasyaitan. Dia berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu anjuran Rasulullah kalau orang lagi marah. Ya, karena darahnya itu adalah darah yang mengalir bersama setan di dalamnya. Ya, inna syaitan la yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu mengalir di dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Maka setan sangat senang kalau kita lagi suka yang haram-haram. Karena setan memang suka yang haram. Dia menjerumuskan kita kepada yang haram, yang maksiat, yang dosa. Itu kerjaan setan. Ya, makanya wajar kalau kita suka marah-marah. Istri juga marah-marah sama. Sukanya marah aja ke suami kalau enggak dipenuhi permintaan dia. Minta apa? Misalnya beli ini, beli itu, enggak dipenuhi, marah-marah. Ya. Sedikit saja salah, marah. Suaminya juga begitu, marah. Anaknya juga begitu. Melihat qudwah, contoh yang salah dari bapak dan dan istri dan ibunya. Sehingga keluarga itu, ya Allah, seperti apa kira-kira kita bisa? Dan ini terjadi. Orang kaya, mohon maaf. Tapi mudah-mudahan kita semua di sini terlindung, selamatkan dari keadaan seperti ini. Ya Allah, apa gunanya kita hidup tinggal di rumah mewah, kendaraan mewah, tapi seakan-akan kita menaik kendaraan kita yang mewah pun kayak gak naik kendaraan mewah nih, ya, kayak naik sepeda ontel aja kita. Rasa-rasanya kayak tidak bahagia kita. Ujung-ujungnya tabrakan dia, karena lagi pikirannya di luar sana, tidak sedang lagi ngendarain mobilnya. Efek buruk dari harta haram, ibadah malas. Ibadah pasti malas. Pasti malas. Karena memang setan sedang bersarang di dalam dirinya. Ketika subuh, ditiupkanlah bisikan-bisikan itu. Ditiup di telinganya, tidur. Ya, karena kita makan yang haram. Mengalir darah kita itu, di situ banyak setannya. Maka tinggalkan yang haram, tinggalkan. Sudah, ya, insya Allah kita mau berbisnis apa saja, kita mau kerja apa saja, profesi apa saja, silakan. Tapi cari yang halal. Cari yang halal supaya berkah. Karena buat apa harta banyak-banyak tapi ternyata tidak membuat kita masuk surga. Justru kita masuk neraka. Kebalikannya, ada orang miskin tapi dia masuk surga. Dia susah tapi dia masuk surga. Karena apa? Karena orang bahagia itu bukan dengan harta yang banyak memang. Kita tahu itu. Ya,
Kita harus tahu banyak hadis, ayat yang menjelaskan tentang bagaimana kebahagiaan tidak diukur dengan kekayaan. Kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa mengingatkan kita bahwa kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaannya. Walastu aros sa'idu fi jam'i malin. Aku tidak melihat kebahagiaan itu dengan mengumpulkan harta banyak. Walakinna sa'idu huwa taqi. Orang yang bahagia itu adalah yang bertakwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhi yang haram, makan yang halal. Itulah takwa. Takwa itu makan yang halal, jauhi yang haram. Oleh karenanya jangan sekali-kali kita merubah nama ya. Kalau sudah riba ya riba, haram hukumnya. Jangan dirubah dengan bunga. Kayak seperti misalnya zina, perbuatan zina, prostitusi. Zina diganti namanya apa? PSK, pekerja seks apa? Komersial. Bahasanya keren. Padahal itu zina, dibilang pekerja loh itu di situ. Ya gimana orang nggak tergoda? Ini pekerjaan. Jadi jangan dirubah. Kalau zina dalam agama sudah ditaruh namanya, sudah disebutkan namanya, zina ya zina. Zina itu sesuatu yang hina. Jadi jangan dirubah. Yang kemudian konotasinya akan menjadi baik dalam pandangan orang. Tadi riba konotasinya baik karena namanya bagus, bunga. Ya. Zina dibilang PSK atau kupu-kupu malam. Iya kan? Indah jadinya, keren gitu. Kita duduk dengan kupu-kupu malam katanya. Makanya kasih nama yang sudah sesuai dengan yang di dalam Al-Quran, dalam hadisnya. Ya, ini adalah yang ketiga, makan yang halal. Ajarkan kepada anak-anak kita, didik anak-anak kita untuk makan yang halal. Jangan biarkan anak kita berbohong, berdusta. Yang kemudian misalnya dia ambil uang dari bapaknya tidak tanpa izin, langsung dia ambil uangnya dia makan. Ini adalah benih-benih anak ini bisa nyolong. Anak ini ngambil uang orang dengan cara yang salah. Diajarin, nah walaupun ini uang bapak, ini uang ibu, tapi harus minta izin. Pak, Bu, saya minta uang, saya pakai uang. Ajarin, jangan biarin kayak gitu. Nanti kebiasaan dia bisa ngambil uang orang. Dari pendidikannya. Kemudian selanjutnya yang keempat, al-iktsaru minad du'a. Banyak berdoa. Ini saya sebutkan secara acak saja ya. Banyak berdoa jamaah sekalian. Supaya keluarga bahagia itu banyak doa. Antum tahu Nabi Ibrahim berdoa. Sebelum beliau menikah beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan aku keturunan. Mohon maaf, sebelum dapat anak beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan aku anak keturunan yang soleh. Sebelum dapat anak, minta anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan aku anak yang soleh. Anak yang soleh. Minta terus anak yang soleh. Setelah dapat anak, jangan berhenti. Terus lagi baca doanya. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kalau di situ Rabbana hablana min azwajina, ya Allah berikan kepada kami ya apa? Min azwajina, istri-istri yang soleh. Dan apa? Wa min dzurriyyatina, keturunan, anak yang soleh. Itu sebelum, karena kita minta apa? Habla, ya berilah.
Tapi ini ada doa Nabi Ibrahim khusus setelah dapat anak. Jadi tidak berhenti ketika kita sudah dapat anak, lupa. Karena ada orang kadang-kadang dia berdoa, ya Allah, bukan minta anak soleh, asal dapat anak, ya Allah, Rabbi habli min ladunka waliya, seperti doanya Nabi Zakaria. Ya Allah, Nabi Zakaria antum tahu berapa tahun beliau tidak punya anak? Ya, disebutkan sampai usia 90 atau 100 tahun baru punya anak. Udah tua, rambutnya udah putih itu, jelas itu. Tapi masih bisa punya anak. Jadi bapak-bapak di sini yang rambutnya udah putih nih, jangan main-main di sini. Ya, masih kuat di sini nih, walaupun rambutnya udah putih. Masih punya kesempatan untuk punya anak. Dan Nabi Zakaria bersama istrinya sudah tua juga dapat anak. Jadi ibu-ibu juga kalau mau pengen punya anak walaupun sudah tua, bisa jadi dengan doa. Karena memang kita kurang yakin di dalam berdoa. Kita kurang yakin di dalam berdoa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoa kepada Allah dan kalian yakin bahwa doa kalian itu diterima Allah. Yakin. Gak boleh ragu. Doa kita pasti diterima. Karena Allah mendengar. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hambamu yang bertanya tentangku, maka katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan doa semua yang berdoa. Siapapun yang berdoa aku kabulkan. Tapi ingat, ada penghalang-penghalang doa. Tadi diantaranya makan yang haram. Jadi ini saling berkaitan. Saling berkaitan. Tapi untuk supaya doa kita dikabulkan, tinggalkan yang haram, kita berdoa yakin doa kita diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria bertahun-tahun minta anak, baru dikasih usia sudah sepuh. Dia enggak putus asa doanya. Nabi Ibrahim juga demikian. Nabi Ibrahim juga demikian, berdoa juga lama baru dapat anak. Cuman 2 anak lagi, Ismail dan Ishak. Itu pun sudah ketika sudah senja usia mereka, baru punya anak. Doanya Nabi Ibrahim bukan hanya sekedar dapat anak. Ya Allah, habli min ladun Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan karuniakan aku anak yang soleh. Setelah dapat anak, doanya Nabi Ibrahim apa? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang senantiasa menegakkan salat dan keluargaku, anak istriku. Dan supaya anak istriku, istri anak-anakku juga orang yang muqimas shalah, yang senantiasa menegakkan salat. Artinya apa? Jadi orang yang soleh terus. Setelah mendapatkan anak, doakan anak kita. Sebelumnya kita doakan untuk kita. Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Allah. Subhanallah, ini yang kadang luput dari kita. Kadang-kadang kita mungkin mengandalkan kemampuan kita. Oh, saya bisa sholat. Ternyata tidak. Para nabi mau sholat itu minta doa, tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta tolong kepada Allah. Ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku orang yang bisa menegakkan sholat. Subhanallah. Para nabi berdoa seperti itu, apalagi kita. Iya. Ajarkan anak-anak. Setelah kita berdoa menjadikan anak-anak kita yang soleh-soleha, kita ajarkan
kepada anak-anak kita. Jadi qudwah. Dan ini panduan yang keberapa ini? Yang kelima? Yang kelima, qudwah. Qudwah. Contoh buat anak-anak kita. Ajarkan kepada mereka solat di masjid. Ya, solat di masjid itu qudwah. Orang tua berangkat ke masjid. Ya. Kalau sudah waktunya berangkat. Ya. Kalau orang tuanya yang mencontohkan solat di masjid, anaknya akan ikut dia. Ya. Kalau orang tuanya malas, dia solat di rumah, ya anak juga akan malas. Dia nggak akan ikut orang tuanya. Orang tuanya aja malas ke masjid, dia akan contoh tuh bapaknya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Diajarkan. Anak akan lebih parah. Anak akan lebih parah dari itu. Bisa jadi nggak sholat. Karena orang tuanya harus jadi qudwah. Contoh dalam segala kebaikan. Mau kewajiban sholat maupun contoh atau qudwah di dalam apa? Akhlak. Contohkan. Anak itu mohon maaf sebelum akhlak, qudwah untuk akhlak, saya singgung tentang sholat dulu. Mengajarkan anak sholat itu ketika mereka berusia berapa tahun? 7 tahun. Dibawa ke masjid, ajarin mereka. Ajak mereka sholat. Suruh mereka sholat. Perintah. Kalau dia tidak mau ketika usia 10 tahun dipukul. Dan ini pendidikan dalam Islam, boleh kita mukul anak. Jadi kalau ada orang yang mengatakan oh mukul anak itu bukan zamannya lagi. Subhanallah. Ini wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wahyu. Allah katakan kepada Nabi. Allah katakan kepada Nabi melalui hadisnya. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Pukul mereka ketika usia 10 tahun kalau disuruh nggak mau. Kalau sudah selebih dari 10 tahun dipukul nggak mau pakai rotan, itu berarti dia apa? Ya, mungkin dipakai pentong itu apa? Pakai tongkat besar. Kalau cuman pakai rotan kecil, kayaknya nggak mampan itu. Dia harus pakai kayu besar itu dipukul. Ya, tapi jangan. Ya. Dipukul, pukul yang mendidik. Subhanallah, kadang-kadang kita ya, kalau anak nggak ngerjain PR kita marah habis-habisan. Bahkan bisa jadi dipukul, dihukum itu. Tapi giliran tiba saatnya sholat malah biarin aja. Kita cuek. Orang tuanya saja sudah merendahkan bagaimana keagungan sholat itu. Apalagi anaknya. Kita tidak mencontohkan bagaimana sholat itu agung. Salat ibadah yang pertama kali diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala dihisab yaumal qiyamah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi as-salah. Amalan pertama yang diminta dari seorang hamba yang menjadi hak Allah adalah salat. Hak Allah kita penuhi itu. Kewajiban kita salat. Malah kita yang merendahkan, meremehkan salat. Gimana akan tumbuh di dalam diri kita dan keluarga kita pengagungan terhadap sholat. Nabi Ibrahim, masih Nabi Ibrahim ya, masih Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dalam Al-Quran disebutkan wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Nabi Ibrahim dulu nyuruh anaknya, nyuruh keluarganya sholat. Harus nyuruh, jangan kompak, biarin pak. Itu anak masih kecil. Biasanya kerjasama dalam masalah ini juga. Si ibunya belain gitu. Kalau dibangunin anaknya sholat subuh, biarin pak, anaknya masih ngantuk. Suruh, tarik dia. Jangan bermudah-mudah di sini. Nanti kalau dia sudah terbiasa seperti ini, dia baru akan sadar nanti ketika udah besar. Karena dia akan merekam semua kejadian yang pernah kita perlakukan kepada anak kita. Dia akan ingat, bapak saya dulu luar biasa itu.
Justru saat dia besar dia bangga. Dia bangga kalau bapaknya itu luar biasa, sangat mengagungkan sholat. Dia bangga anaknya itu. Luar biasa bapakku. Dengan demikian dia ingat jasa bapaknya, dia doakan bapaknya. Ya Allah, ampuni dosa bapakku. Masukkan dia ke dalam surga. Rahmatilah bapakku. Itu jasa. Jasa yang berhasil. Anaknya sudah tertanam di dalam dirinya sejak kecil. Allah. Dan kita sebagai seorang bapa, jangan mengharapkan hasilnya saat itu. Jangan buru-buru. Ketika kita suruh anak kita lalu dia tidak sholat. Jangan kemudian kita marah-marah dan pukul keras yang mungkin mematahkan tulangnya. Jangan sampai seperti itu. Mukulnya pukul biasa, tapi jangan sampai patah tulangnya, berbahaya untuk kesehatannya, untuk kehidupannya. Jangan. Kita sabar, selalu berdoa. Dan husnudzon, yakin bahwa nanti suatu saat dia akan berubah dan menjadi anak yang soleh. Ada kisah di Saudi Arabia. Ada seorang bapak yang kerjaannya tiap hari membangunkan anaknya untuk sholat 5 waktu. Tidak bosan-bosannya dia mengajak anaknya sholat. Nah, sholat. Anaknya ini juga, dia juga capek juga. Sampai karena bapaknya sudah sering, akhirnya anaknya ini pergi juga. Dia keluar dari rumah tapi bukan ke masjid. Keluyuran dia, jalan. Ya, mutar-mutar dia. Dia gak sholat di tempat sholatnya bapaknya. Dia pergi ke tempat lain. Pulang-pulang dia ditanya sama bapaknya, udah sholat? Sudah sholat. Bohong dia. Tapi bapaknya tidak putus asa. Senantiasa berusaha terus dan berdoa. Dan terbukti ketika anak itu sudah dalam keadaan terjepit. Mau mati saat itu, mau tenggelam di laut. Doa bapaknya dikabulkan. Anaknya menjadi orang yang soleh. Orang yang begitu mengagungkan sholat. Ketika dia mau tenggelam, itu ada seseorang yang datang mengambil dia, menyelamatkan dia. Setelah diselamatkan, orang itu menghilang tiba-tiba. Tidak tahu siapa yang menyelamatkan dia. Ada firasat buruk dalam perasaan bapaknya. Akhirnya dia doakan anaknya, ya Allah selamatkan anakku, lindungi anakku. Ada kontak batin dari bapaknya. Dari jarak jauh. Dia doakan anaknya dan selamat. Saat itu dia ketika tenggelam. Dalam keadaan tenggelam itu dia belum mati. Dia ingat jasa bapaknya. Bapaknya nyuruh sholat. Ibunya nyuruh sholat. Dia melakukan dia berkhianat terhadap perintah bapaknya. Itu dia ingat semuanya. Di dalam keadaan di dalam laut itu. Terekam semuanya. Ketika dia diselamatkan oleh sosok yang tidak dikenal itu. Allah alam bisa jadi malaikat, nggak tahu. Keagungan doa bapaknya. Yang tadi senantiasa dia berdoa untuk anaknya. Dia berdoa untuk anaknya, anak yang soleh. Dia tidak putus asa mendoakan anaknya. Yang kemudian anaknya berubah menjadi anak yang soleh. Padahal sebelumnya orang yang paling bejat, yang mungkin paling buruk di mata kita. Bisa jadi kita anggap anak kita ini tidak, ya lebih baik ente mati saja gitu. Bisa jadi kadang-kadang kita ngelihat anak kita saking buruknya, saking malasnya, saking bejatnya anak kita kadang-kadang gak sabar kita doain. Semoga cepat mati anak saya itu. Jangan, tanggung jawab kita. Kita yang akan bertanggung jawab. Jika anakmu tidak berhasil berarti kita yang bisa jadi yang salah dalam mendidik. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus telaten, sabar, doakan. Husnudzon, yakin Allah akan rubah dia suatu saat. Bisa jadi ketika kita sudah meninggal. Manfaat doa dan husnudzonnya kita, keyakinan kita itu dipetik di nanti di akhir. Subhanallah. Dari situ anaknya mengingat jasa orang tuanya demi Allah. Dia selalu mendoakan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku sebagaimana Engkau mengampuni, sebagaimana orang tuaku dulu menyayangi dan mengasihani saya ketika saya masih kecil. Ya Allah, kasihani aku, kasihani orang tuaku, kasihani orang tuaku dan ampunilah dosa-dosa mereka. Karena mereka sudah berjasa dulu. Kita ingat jasa-jasanya itu.
dan kita semakin semangat untuk mendoakan orang tua kita dalam kebaikan. Dan luar biasa, Allah mengangkat derajat kita di surga nanti dengan manfaat doa anak kita yang soleh tadi. Didikan yang bagus. Qudwah dalam segala hal. Ibadahnya kita ajarkan dia rajin ibadah sholat. Akhlak, ajarkan akhlak. Kejujuran, keberanian, kesabaran itu adalah akhlak yang butuh qudwah dari orang tuanya. Ajarkan kejujuran, ajarkan kesabaran. Karena akhlak yang paling tinggi, puncak akhlak yang paling tinggi adalah keberanian. Bukan orang pengecut, dia berani. Sabar, karom, mulia, dermawan, itu adalah akhlak yang paling tinggi puncaknya. Kemudian ajarkan adab-adab. Ajarkan adab-adab kepada anak kita. Adab apa saja? Adab makan, ya, adab berpakaian, adab tidur. Ajarkan adab-adab itu. Bisa jadi, ya, kalau misalnya kita punya kemampuan, kita mungkin bikin majelis kecil-kecilan di rumah. Kita ajarkan mereka. Kalau memang tidak mau seperti itu yang resmi-resmi, ajarkan anak kita ketika kondisi yang tidak resmi. Lagi makan, kita ajarkan adab makan. Contohkan makan pakai tangan kanan. Kemudian ajarkan sifat berbagi. Ya, makan bukan satu meja, makan satu nampan. Makan satu nampan itu mengajarkan apa? Kebersamaan, mengajarkan kemuliaan, karom, kedermawanan. Ada ikan, ada daging, kita ambil, kita suapin anak kita. Ini enak nih, masya Allah ini dagingnya, masya Allah dagingnya lembut. Kita kasih anak kita, disuapin, luar biasa. Anaknya akan merekam, oh bapak saya perhatian dengan saya. Sudah besar, iya, nggak ada masalah. Luar biasa akhlak bapaknya itu, indah. Indah dan indah. Itulah kebahagiaan. Kita bisa mencontohkan. Walaupun mereka sudah besar, anaknya bahagia. Anaknya bahagia, kita bahagia. Indah itu. Jangan anggap sepele seperti ini. Contohkan yang baik-baik. Ya. Dan Rasulullah kalau kita lihat, beliau mengajarkan sahabat-sahabatnya dalam hal-hal yang tidak resmi. Lagi makan diajarin itu Umar bin Abi Salamah. Cara makan yang benar, adabnya bagaimana, itu diajarin. Mau menasihati anak kita, caranya begitu. Makan pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Tangan kanan makannya orang beriman, tangan kiri makannya setan. Kemudian Rasulullah pernah menasihati Mu'adz bin Jabal ketika dibonceng. Rasulullah pernah menasihati Abdullah bin Abbas ketika dibonceng, sama. Rasulullah juga pernah menasihati Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib ketika diranjang, dinasihati. Kondisi-kondisi yang tidak resmi, kita tegakkan nasihat di dalam rumah tangga kita. Ke anak kita, kita nasihat. Istri kita, kita nasihat. Ya, saling menasehati. Maka di sini kita harus bisa menerima nasihat. Seorang istri terima nasihat dari suaminya. Suami juga kadang-kadang salah, tidak selamanya suami itu benar. Harus menerima nasihat dari istrinya. Karena kita manusia tidak akan mungkin bersih dari dosa. Ada kesalahannya. Marah-marah diingatin, Pak, setan Pak. Ya, bukan Pak, jangan dibilang bapaknya setan. Tapi Pak, marah-marah itu sifatnya setan. Ya, perangainya setan. Diingatkan, ta'awud, mestinya Pak, ta'awud Pak. Itu nasihat. Berlindung kepada Allah dari sifat marah. Masya Allah. Dan selanjutnya, subhanallah, ana pengen sebutin dulu nih, ya. Ada athar ya, pengaruh menjadi seorang kepala keluarga yang baik, yang soleh, bapak baik, istri baik, menjadi qudwah di dalam rumah tangga kita. Ya, kita harus rajin juga mencontohkan ibadah kepada anak-anak kita. Selain yang wajib tadi, ana lupa tadi, seharusnya kita sholat yang wajib, kita contohkan juga yang sunnah. Yang sunnah.
Bila perlu kita sholat tiap malam. Bila perlu kita sholat tiap malam. Tahajud. Jangan banyak-banyak, minimal 3 rakaat. Kalau bisa ya 8 sesuai sunnah Rasulullah. Yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah, 8 rakaat. Ya, itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajarkan kepada mereka seperti itu. Insya Allah dia akan melihat dan akan direkam, oh bapak saya. Sampai ada seorang tabi'in, ulama tabi'in. Ada anaknya melihat, dia waktu masih kecil, setiap malam dia melihat ada bayangan yang tiap malam di situ berdiri tegak. Anaknya gak tahu kalau itu adalah bayangan bapaknya. Dia kira, anaknya mengira itu adalah kayu. Padahal itu bayangan bapaknya yang berdiri tegak terus sholat. Itulah potretnya para ulama dahulu. Itulah amalannya para ulama dahulu. Sa'id bin Musayyib, seorang ulama tabi'in, gurunya para tabi'in. Beliau pernah mengatakan, inni la azidu fi salati hatta uhfadha fi dzurriyyati. Saya akan menambah jumlah rakaat salat saya supaya anak saya bisa terjaga dari dosa, dari maksiat. Jadi kalau mau menjaga anak itu bukan pakai asuransi, Pak. Ya. Bukan diasuransikan anak kita. Nauzubillah. Bahkan ada orang tua yang mengasuransikan dirinya. Bapaknya udah punya asuransi, istrinya punya asuransi, ya. Anaknya punya juga asuransinya. Jadi dia bilang, Ustadz, saya ini sudah aman sudah. Saya nggak khawatir lagi dengan anak saya. Kenapa? Asuransi. Subhanallah. Mana Allah? Di mana Allah? Kita tidak yakin bahwa Allah yang menjaga. Anak kita dijaga oleh Allah. Makanya Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, ya gulam, ihfazillah yahfazka. Ya Allah, wahai fulan, wahai anak kecil, wahai bocah, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jadi bukan bayar asuransi. Karena asuransi itu suatu saat akan hilang. Dengan hilangnya bank, dengan hilangnya instansi-instansi asuransi itu. Dia akan hilang suatu saat. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah hilang. Dia akan senantiasa menjaga seseorang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Gimana menjaga Allah? Ya taat kepada Allah. Lihat nih Sa'id bin Musayyib, gimana dia menjaga anak-anaknya. Bukan dikawal di belakangnya, enggak. Salat ditambah, ibadah ditambah, nanti Allah yang jaga anaknya. Sampai diniatkan seperti itu. Ini ulama soleh ini, ulama yang luar biasa. Bahkan dikatakan para ulama berbeda pendapat siapa yang paling baik setelah para sahabat. Ada yang mengatakan Sa'id bin Musayyib, ada yang mengatakan siapa? Seorang tabi'in yang luar biasa berbakti kepada orang tuanya siapa? Uwais Al-Qarni. Ada yang mengatakan kalau dari sisi ibadah, dari sisi keilmuan, dari sisi penguasaan agama, Sa'id bin Musayyib yang hebat, dia yang paling baik. Tapi kalau dari sisi ibadahnya, kesolehannya, itu Uwais Al-Qarni. Tapi ini kan ijtihadnya ulama. Tapi artinya mereka itu masih ragu siapa yang lebih baik. Karena Sa'id bin Musayyib juga ahli ibadah. Luar biasa. Jadi nggak pakai asuransi, dia yakin Allah. Inilah akidah kita. Inilah kita orang mukmin, benar-benar orang mukmin. Syaratnya kita harus beriman kepada Allah bahwa Allah yang menjaga kita dan anak keturunan kita. Kita sudah mengasuransikan harta kita. Asuransi mau asuransi. Kalau Allah turunkan azab di muka bumi ini, habis itu semuanya. Gak ada yang tersisa, hancur semuanya. Ngapain juga kita asuransikan harta kita? Asuransikan harta kita itu adalah dengan infak sedekah di jalan Allah. Itulah jadi asuransi kita bertemu Allah Subhanahu wa taala.
yang akan menjadi garansi di jalan dari mulai kubur sampai apa? Berjumpa Allah Subhanahu wa taala di surga. Harta kita bukan diasuransikan di dunia, bukan untuk semuanya dimakan, tidak, bukan. Subhanallah. Cobalah kita jadi orang-orang kaya seperti Abdurrahman bin Auf yang telah menanggung semua biaya hidupnya para janda di kota Madinah saat itu. Fakir miskin dibantu sama dia. Luar biasa. Itulah orang yang cari dunia tapi untuk akhirat. Cari dunia tapi untuk akhirat. Kita ini memang Allah katakan wabtaghi fima ataqallaha ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah akhiratmu ya, dan jangan lupa duniamu. Memang kita disuruh cari yang pertama akhirat, ibadah semua, baru yang dunia itu belakangan. Jangan lupa. Nah, bukan berarti kita tidak boleh cari dunia. Cari dunia tapi niatkan untuk akhirat. Ya, saya bisnis ini saya supaya bisa bangun pesantren. Ya, itu bagus. Saya bisnis dagang ini supaya bisa apa? Nyekolahkan orang yang sekolah agama. Saya bisnis ini supaya bisa mengkafil para dai misalnya. Ya, supaya kita dapat ilmu dari para dai itu, dakwah lancar, kita juga punya ladang pahala. Bikin sekolah, bikin masjid. Itu niat kita. Ya, para ulama dulu itu dibayar dibiayain oleh orang-orang kaya. Seperti Laith bin Sa'ad, itu seorang qadhi, hakim dulu di Mesir. Dia selalu ngirimin uang kepada Imam Malik. Antum tahu Imam Malik? Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i, ulama madhab itu. Imam yang 4, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini madhab 4 nih. Ya. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150, Imam Malik meninggal 179, Imam Syafi'i tahun 204, Imam Ahmad tahun 241. Ini imam-imam terkenal. Imam Malik ini selalu dikirimin uang sama temannya sendiri. Siapa? Laith bin Sa'ad. Imam Malik memang tidak kerja dia, tapi biaya hidupnya itu ditanggung sama seorang orang hakim di sana. Jadi dibiayain. Dia kerjanya ngajarin orang hadis, ya, ngajarin agama. Akhirnya ilmunya berkah, dipakai di mana-mana seluruh dunia. Itu adalah kiat yang keberapa tadi? Yang kelima. Yang keenam adalah al-kalamut thayyib, kata-kata yang baik. Kita senantiasa biasakan kita keluarkan kata-kata yang baik kepada anak dan istri kita. Kadang-kadang kita kalau di rumah lagi marah, apa yang kita keluarkan kata-kata itu? Kata-kata yang sangat kasar sekali. Dasar bodoh, ya. Dasar brengsek gitu. Ada yang langsung ngeluarin kebun binatang, anjing, babi, ya. Naudzubillah. Apakah seorang mukmin seperti itu? Makanya orang mukmin itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Orang mukmin, makanya orang keluarga itu syaratnya harus beriman supaya masuk surga sama-sama. Orang mukmin lisannya itu bukan suka celah, suka mengutuk. Ya, mati saja kamu. Jangan. Itu bukan lisannya orang yang beriman. Ingat, bukan lisan orang yang beriman kalau masih mengeluarkan kata-kata yang jorok, yang kotor, yang hina. Perbaiki lisan kita. Kalau kita tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang baik, kita minimal diam. Diam itu adalah obat yang paling terbaik sudah. Solusi yang paling terbaik, diam sudah. Gak usah banyak bicara. Kalau kita lagi marah, kita ada masalah, diam sudah. Daripada kita ngomong salah, daripada kita ngomong buruk, kita bicara malah tambah buruk lagi keadaan, lebih baik kita diam. Bahkan ketika kita lagi marah, apa yang diajarkan kepada kita, kita katakan kalimat-kalimat yang indah. Allah yahdik. Semoga Allah memberimu hidayah. Itu kata-kata marah loh itu. Jadi orang Arab biasanya ngedoain orang kayak gitu. Allah yahdik. Ya, ketika marah ke temannya, itu bacanya Allahu yahdik. Semoga Allah memberimu hidayah.
Bagus itu. Kita balas lagi, wa iyyak, dan kamu juga semoga. Gak ada masalah. Sama-sama kita butuh dengan hidayah. Sama-sama kita butuh dengan hidayah. Maka luar biasa. Ya, orang mukmin yang kalau lisannya baik dalam keluarganya, insya Allah anak-anaknya itu akan ikut dengan bapaknya. Selalu kita keluarkan di dalam rumah, ya, untuk omongan-omongan yang indah kepada istri kita. Ya, kita zikir. Misalnya kita keluarkan alhamdulillah, subhanallah, ya, astaghfirullah. Itu zikir-zikir yang kita ucapkan supaya nanti ketika didengar oleh anak berulang kali diucapkan oleh bapaknya, terbiasa dia. Ketika dapat musibah, astaghfirullah, bukan ngeluarin kata-kata brengsek atau bangsat gitu misalnya, ya, atau kata-kata buset gitu ya. Ini bukan kata orang mukmin seperti ini. Jangan ini. Kata yang kotor itu buset gitu. Apa itu buset itu? Ya. Katakanlah kata-kata yang indah. Astagfirullah. Karena itu dosa. Jadi kita langsung istighfar. Astagfirullah gitu. Itu yang kita ucapkan supaya refleks kita ucapin kata-kata yang indah. Masya Allah. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir supaya rumah ini berkah. Ajarkan kepada anak-anak kita Al-Quran. Ajarin anak-anak kita Al-Quran. Hiasi rumah itu dengan Al-Quran. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian jadikan rumah itu seperti kuburan yang mana tidak ada cahaya di dalamnya karena tidak ada bacaan Al-Quran. Bahkan setan akan bersarang di rumah kita ketika kita tidak baca Al-Quran. Rasulullah mengatakan al-baitul ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah yafirru minhu syaitan. Rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, Al-Quran, maka setan itu akan lari dari rumah-rumah kita. Jadi kalau rumah tidak pernah dibacain Al-Quran, berarti itu sarangnya setan. Wajar kalau kita marah-marah terus, karena memang sarang setan. Ya, sarangnya setan di situ. Subhanallah. Kemudian tadi pertanyaan yang kemarin, kita ini sudah tua semuanya. Ya, kita ini bukan anak muda lagi. Gimana supaya bahagia? Ya sudah, jalankan yang tadi, kiat-kiat yang tadi. Karena kita semua manusia, nggak ada kita manusia separuh robot separuh manusia. Ya, kita ini manusia, mau tua mau masih muda semuanya sama. Masih ada nafas, berarti masih ada kesempatan untuk apa? Beribadah, merubah, memperbaiki. Ya. Orang bahagia bisa jadi dia ketika di akhir usianya dia perbaiki hidupnya, maka dia mungkin bisa jadi lebih bahagia daripada ketika dia mulai kehidupannya dari masa mudanya, dari ketika awal-awal nikah. Bisa jadi dia baru merasakan kebahagiaan yang luar biasa, bisa merasakan manisnya sholat berjamaah, bisa merasakan manisnya sholat tahajud, bisa merasakan bercumbu dan bercengkerama dengan anak keluarganya di rumah, itu ketika dia sudah tua. Jadi belum terlambat. Kebahagiaan itu tidak terbatas pada bulan madu saja. Bulan madu biasanya 3 bulan selesai. Setelah itu neraka di dalam rumahnya. Enggak, kita selalu harus bahagia selamanya di dalam rumah kita. Kata orang, baiti jannati, rumahku adalah surga selamanya. Ya. Maka tidak ada kata terlambat. Kita yang sudah tua supaya nanti keluarganya sakinah, ya, tetap. Dan kayaknya kalau sudah tua biasanya ya wallahu alam kita husnudzon saja, baik sangka, ya. Mungkin kita sudah tua, tidak punya lagi hasrat untuk apa? Masalah perempuan. Perempuan juga sudah tidak lagi punya hasrat untuk kepada laki-laki. Mungkin taruhlah seperti itu. Maka coba sibukkan diri Anda dengan bacaan Al-Quran. Baca Al-Quran. Menenangkan jiwa dengan membaca Al-Quran. Demi Allah, dengan membaca Al-Quran itu adalah zikir yang sangat tinggi. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Al-Quran itu adalah zikir yang paling tinggi. Dengan membaca Al-Quran hati tenang. Dengan membaca Al-Quran setan itu akan lari dari diri kita. Bisa untuk meruqyah diri kita dengan baca Al-Quran. Kalau kita baca kemudian datang ngantuk kita, itu berarti di dalam diri kita ada setan. Keluarkan setan itu dengan baca Al-Quran.
Usir setan dari tubuh kita dengan baca Al-Quran. Jangan biarkan setan bersarang dan terus menerus menggoda kita, merayu kita, tidur pak, jangan baca Al-Quran. Justru ini nasihat guru-guru kami di Madinah. Ketika kita baca Al-Quran lalu kita ngantuk, jangan tinggalkan bacaan. Terus baca. Itu berarti setan sedang kepayahan dia itu. Setan sedang kepayahan karena kita baca Al-Quran. Nanti kalau kita istiqomah dengan seperti itu, tenangnya kita di dalam membaca Al-Quran. Sibukkan diri kita dengan baca kalamullah. Jangan terus-terusan kita baca koran. Baca Al-Quran. Ya, habis waktu kita, terus kita baca koran. Udah gitu dikomentari lagi. Kalau ada yang lagi viral di situ komentari kata-katanya, ya, dihinalah, direndahkan, dicela. Sakit hati kita seperti itu. Coba baca Al-Quran, tenang diri ini. Jiwa ini bahagia baca Al-Quran. Kemudian sibukkanlah. Kalau kita sudah tua, sibukkanlah dengan yang sunnah-sunnah. Kalau masalah wajib itu sudah tentu, karena udah tua mau mati tahu diri. Ya, udah tua mau mati tahu diri. Wajib gitu, yang wajib itu pasti dijalankan. Tapi ketika kita bisa menjalankan yang sunnah, insya Allah kita akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman dengan bisa mampu menjalankan yang sunnah. Ya, karena tidak semua orang bisa menjalankan yang sunnah. Kalau yang wajib semua orang, banyak orang melakukan yang wajib. Tapi yang sunnah itu jarang. Hanya orang-orang spesial saja yang mampu menjalankannya. Puasa, sibukkan dengan ibadah terus. Puasa, ya, insya Allah luar biasa ini. Suamiku masya Allah solehnya. Indah kan? Kalau si istri ngelihat bapaknya sholat terus, si istri ngelihat bapaknya puasa terus, karena memang sudah tidak punya hasrat lagi. Si istri ngelihat bapaknya baca Al-Quran, istrinya termotivasi sholat sama-sama dengan suaminya. Indah kan? Luar biasa itu. Baca juga dia ikut suaminya. Allah. Walaupun mungkin masa-masa yang indah dulu ketika masih muda sudah hilang, ketika bercumbu bercinta sudah enggak, tapi indahnya, bahagianya di situ dirasakan ketika kita bisa istiqomah di dalam ibadah-ibadah itu. Allahu Akbar. Ya, ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kajian kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah, kemudahan untuk bisa menjalankan apa yang telah kita sampaikan. Yang berbicara dan kita semuanya, wajib semuanya, tidak ada yang dikecualikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini dan sholat dulu. Sebenarnya sunnahnya kita akhirkan. Mumpung kita sudah akhirkan, lebih baik kita akhirkan, itu lebih afdal insyaallah taala, dan berjamaah. Kita akhirkan dan berjamaah insyaallah itu lebih afdal. Ya. Silakan, kita lanjutkan saya pertanyaan kalau ada yang bertanya. Silakan, Pak. Ibu-ibu mungkin di belakang pakai kertas kalau mau nanya. Bapak-bapak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Riba. Ya, silakan. ATM. Iya, cari ATM yang tidak ada ribanya. Iya. Alhamdulillah kita di STDI, di STDI itu kita kerjasama dengan Bank Muamalat. Jadi kita nabung di situ, bukan nabung, gaji kami itu dikirim lewat Bank Muamalat. Jadi tidak boleh ada bunga. Kesepakatannya dari awal nggak boleh ada bunga. Ya. Biaya apapun nggak ada, jadi uang utuh di situ, alhamdulillah. Ya, jadi alhamdulillah kita pakai yang itu aja. Tapi memang susah sekarang ini ya. Ya, banyak istighfar, banyak doa, banyak minta ampun kita. Ya, memang kita tidak lepas dari situ. Sampai dalam hadis memang disebutkan di akhir zaman umatku ini tidak akan mungkin lepas dari riba. Tapi yang sedikit itu insya Allah dimaafkan dari umatku. Jangan kita sengaja, ini sudah riba, jelas-jelas ribanya yang sebenarnya bisa kita tinggalkan, lalu kita langgar, kita lakukan. Kalau seandainya kita terpaksa misalnya,
Ada orang yang tidak mau pakai bank. Ya, dia buka usaha, buka restoran, buka villa, tempat nginap gitu ya. Tapi tidak pakai bank sama sekali. Murni transaksi langsung kontan. Uangnya di mana? Nggak tahu ditaruh di mana, di berangkas kayaknya. Pernah itu disebutkan di mana? Di Wesal TV, kalau nggak salah, atau Insan TV itu. Ada wawancara seorang bapak, dia bukan orang yang kenal sunnah. Kita orang yang kenal sunnah harus lebih bisa melakukan hal itu. Ya, tapi ya apa yang mau bisa kita lakukan hari ini? Kita memang dipaksa harus seperti itu, transaksinya harus pakai bank. Ya, kita bukan ridho, tapi kita terpaksa dipaksa di dalam keadaan seperti ini. Ya, kalau dibilang paksa, murni paksa sih enggak juga sih. Sebenarnya kalau kita mau tinggalkan itu pun bisa aja, cuman kita siap konsekuensinya. Ini kalau imannya kuat. Ya, berarti kalau kita masih lemah di sini, berarti imannya masih dipertanyakan di sini. Jangankan itu, sudah jelas ini riba, ini kita nggak boleh riba, masih aja dilanggar. Ya. Kalau masalah ATM memang biasanya itu memang sudah dari sana aturannya itu, nggak bisa kita mau cari yang lain. Ya. Iya. Tabungan. ATM-nya. Oh iya, maksudnya nabungnya di banknya. Artinya ketika ngambil uangnya itu harus ya transfernya di situ. Artinya intinya itu kita nabung di banknya. Jadi uang kita yang masuk ke situ itu pasti ada unsur ribanya. Jadi kita yang ana maksud di sini, mohon maaf, yang ana maksud terima syukron, yang ana maksud di sini adalah uang kita di sana di bank itu. Ya, dan ketika kita transfer ke bank, otomatis uang kita itu pasti dimanfaatkan sama mereka. Di situ diambil ribanya. Ya, itu dibilang kata administrasi. Kalau kita di STD di sana nggak ada itu uang gitu. Ya, sampai uang kayak gitu kita sudah syaratkan kerjasama sama muamalat di Jember itu. Nggak boleh pakai gitu-gitu. Ya dia nerima, alhamdulillah. Kalau enggak kita nggak pakai itu. Ada yang nawarin, karena kita sekedar nitip sudah, nitip gitu. Kita nitip, murni nitip. Kalau nitip itu nggak boleh diambil uang kita, digunakan dengan cara tanpa izin dari kita. Titipan, kapanpun kita boleh ambil, dan nggak boleh dipakai uang itu. Ya. Beda lagi dengan kalau uang bisnis mudoroba itu. Mudoroba itu pasti di situ. Kita lihat konsepnya nanti. Gimana cara pembagian hasilnya? Apakah 50-50 antara kita dengan bank, atau malah bank itu menyalurkan uang kita ke badan usaha yang lain. Jadi hasil dari uang kita itu dibagi dulu ke bank dengan perusahaan, baru bank dengan kita. Jadi bank di sini sebenarnya perantara saja, dia ambil uang itu, ya keuntungan kita seharusnya dengan perusahaan tadi. Katanya bank sebagai jaminan, nggak bisa. Kalau akad dalam Islam kita harus dengan orang yang pertama. Kita akad dengan siapa? Udah dengan dia. Gitu. Karena uang kita dibawa ke tempat orang di badan usaha yang lain, diputar di situ, baru uang itu menghasilkan keuntungan. Keuntungan itu dibagi dengan perusahaan dengan bank. Baru bank dengan kita. Bank dengan kita, yang bagian bank itu dibagi ke kita. Jadi bukan dengan yang pertama. Karena bank tidak punya badan usaha. Bank tidak punya badan usaha. Bank cari uang dari badan usaha yang lain. Jadi uang kita yang masuk itu mereka manfaatin, dan mereka sangat berharap kalau uang itu bisa ngendap di situ berbulan-bulan. Padahal walaupun titipan itu. Nah, disitulah dia cari untung. Ya. Maka tabungan ini sebenarnya tidak sesuai dengan yang dikatakan tabung. Nabung itu tabungan itu yang dikatakan titipan,
Itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya, sangat jauh dari praktek yang ada di dalam Islam. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Saya pikir masalah bunga bank ini dilematis gitu. Dilema. Karena rata-rata bahwa hampir seluruh peredaran uang masalah yang buka usaha semuanya itu lewat bank. Mau haji lewat bank. Haji lewat bank. Masalahnya sekarang ini ada bank amalan, ada bank syariah, ada bank konvensional. Dulu seingat saya siapa namanya Majelis Tarjih Al-Lisan kalau nggak salah, itu kalau banknya pemerintah itu tidak ada masalah, tidak masuk riba. Tapi kalau bank syariah yang syariah bunganya tinggi itu masuk riba. Dan sekarang ini bank muamalah pun dia itu ada istilahnya dana non halal. Iya. Dana non halal otomatis haram. Itu adalah bank-bank yang miliknya syariah disimpan di bank konvensional. Lalu itu kan sudah susah. Iya. Jadi membedakannya itu susah. Kalau sebenarnya kalau pemerintahan Islam itu tidak ada istilahnya bank baitul mal. Saya pikir gitu. Makanya dalam proses yang kayak begini nih, itu kan kita nggak bisa saklek menghukumi haram. Gitu. Ya. Ya, karena menurut saya di dalam majelis keterangan majelis ulama tahun 2008 itu mengharamkan. Terus Muhammadiyah tahun berapa itu Dewan Hizbah persis begitu, Majelis Tarjih Muhammadiyah begitu. Akhirnya terakhir ulama-ulama persis sendiri itu beda pendapat. Antara Bandung dengan Bangil itu bisa beda untuk menangani masalah riba. Karena Sayyidina Umar sendiri kan mengatakan bahwa riba ini belum tuntas dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya, subhanallah, tidak ada yang luput dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita mengatakan ajaran agama ini luput dari Rasulullah, berarti Rasulullah dikatakan berkhianat. Ya, kalau seandainya dalam agama ini kita katakan bahwa Rasulullah belum sempurna menyampaikannya, berarti kita mengatakan Rasulullah berkhianat. Karena Allah yang menyampaikan semua syariat itu. Allah mengatakan apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan urusan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Agama Islam, aturan Islam itu sudah lengkap. Makanya Imam Malik mengatakan, "Fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dina." Kalau seandainya di zaman Rasulullah tidak dianggap bagian agama, maka jangan pernah menganggap hari ini, jangan pernah menganggap sesuatu yang dilakukan itu bagian dari agama. Karena bisa jadi kalau orang melakukan seperti itu berarti dia telah za'ama anna Muhammadan khanar risalah. Dia telah mengira bahwa Muhammad telah mengkhianati risalah ini. Karena Allah sudah menjelaskan semua urusan agama ini. Hatta bahkan Salman Al-Farisi pernah didatangi oleh orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan kepada Salman Al-Farisi, "Laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah." Kata orang Yahudi itu, sungguh Nabi kalian telah mengajarkan semua urusan, bahkan urusan buang hajat pun diatur dalam agama kalian. Kata Salman, bala, iya betul, itu semua sudah diatur, sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ini masalah riba. Rasulullah mengatakan ketika di khutbah hajah terakhir, Rasulullah mengatakan apa? Ala inna ribal jahiliyah, ribal Abbas, ribal jahiliyah maudu'un tahta qadami hada. Riba jahiliyah sudah saya injak-injak sekarang. Apa itu riba jahiliyah? Menghutangkan kepada orang, ingin apa? Balas lebih dibayar lebih besar. Itulah riba jahiliyah. Ada keuntungannya. 100.000 minjamin orang, kita
pengen kembali 110.000. Yang seperti ini riba yang diharamkan. Riba juga ada riba nasi'ah, sudah dijelaskan semuanya. Jadi kalau hari ini apapun transaksinya kita lihat. Ya, kalau jual beli beda dengan riba memang, walaupun dua-duanya dalam konteks yang sama, muamalat. Tapi dalam pembahasan fikih, jual beli sudah jelas, jual beli aturannya jelas. Kalau riba ini biasanya tukar menukar biasanya. Nukar kurma dengan kurma yang bagus dengan kurma jelek, itu bisa riba. Ya, uang kita tukar yang bagus dengan yang sudah lusuh misalnya. Yang bagus nilainya sedikit, yang lusuh jumlahnya banyak. Atau uang utuh sama-sama rupiah. Uang utuh dengan yang receh. Yang utuh 100 yang utuh 100 biasanya ya. Yang receh 110 misalnya, atau kebalikannya. Ini enggak boleh. Ini riba. Nah, apakah seperti itu? Kalau kita nabung di bank, titipan atau apa? Atau mungkin kita kredit uang di bank, bisnisnya kita dengan bank, atau urusan kita dengan bank itu dalam bidang apa? Dalam bentuk apa? Kita minjam uang, kita nanam saham, kita titip mudharabah maksudnya sebagai penanam saham termasuk, atau hanya sekedar penabung biasa, penitip biasa, dia titip hartanya di situ. Kalau titipan tidak boleh diotak-atik di situ. Ya, sekarang ana titip uang ana sama Bang Syauqi 100 juta, Masya Allah, amin, mudah-mudahan ada uang 100 juta ya. Ana titip. Apakah Bang Syauqi karena menerima titipan itu amanah, dan amanah itu ibadah. Orang yang menerima titipan itu dia harus mengharapkan pahala dari Allah murni, jangan mengharapkan balasan. Kalau seandainya Bang Syauqi menerima balasan dari saya harus bayar, berarti itu bukan apa lagi? Titipan. Itu sewa namanya, sewa. Saya titip, saya kasih ini, tapi saya titip engkau misalnya jaga mobil saya sewa Bapak. Itu beda lagi, transaksinya sewa bukan titip, karena titip itu murni, tidak ada imbalan. Jelas di sini ya? Ya. Kalau sewa transaksinya beda lagi, akadnya beda lagi. Mudharabah akadnya beda lagi. Ya, mudharabah akadnya beda lagi. Sekarang kita di bank, kita intinya harus belajar. Masalah riba ini kita harus belajar. Fikih ini harus kita dalami. Sekarang masalah mudharabah, kita titip uang, kita kongsi misalnya. Mudharabah, bagi hasil. Bagi hasil, kesepakatan kita bagi hasil. Harus sama-sama nanggung untung dan nanggung rugi. Ya, kita untung sama-sama, rugi sama-sama. Biasanya bank tidak mau rugi, kita yang dibebani. Kalau rugi, sudah hangus, selesai uang kita. Ini zalim, dosa. Ya, disitulah ribanya. Waktunya udah habis ya, Masya Allah. Ya, waktu khusus. Nanti insya Allah kita akan jelaskan di kesempatan yang lain Pak ya. Mudah-mudahan, amin. Jangan malas-malas ya. Kita butuh belajar, kita butuh demi Allah. Apa? Keluarga sakinah. Iya. Kita harus merubah apa? Keluarga jadi sakinah dengan melakukan. Iya. Baik, demikian ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد صلى الله عليه وسلم